Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, kita harus selalu menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun kesehatan keluarga di rumah ya. Marilah sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 2. Karena pembelajaran 1 kemarin kita sudah ya sama Bu Mia. Sekarang pembelajaran 2 halaman 61. Silakan dibuka halaman 61-nya. Salah satu perpindahan panas adalah dengan konduksi. Konduksi yang sudah kamu ketahui dan pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana perpindahan panas lainnya? Ayo pelajari berikut ini. Di sini ada ya. Nelayan zaman dahulu yang menggunakan perahu layar pergi melaut dan kembali ke daratan memanfaatkan peristiwa angin darat dan angin laut. Amatilah gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaannya ya. Nah, di sini ada foto nelayan. Nah, kapan nelayan kembali ke daratan? Siang atau malam hari? Mengapa demikian? Nah, di sini akan Bu Nuni jelaskan ya sedikit. Peristiwa angin darat dan angin laut. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Contohnya, konveksi yang terjadi pada gas adalah peristiwa angin laut dan angin darat. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Peristiwa ini terjadi saat siang hari. Oleh nelayan yang menggunakan kapal layar, angin ini dimanfaatkan untuk pulang kembali ke darat setelah pergi melaut menangkap ikan. Berikut ini proses terjadinya angin laut. Pada siang hari, matahari memanasi daratan dan lautan. Daratan akan lebih cepat menyerap panas dibandingkan lautan, sehingga suhu di darat menjadi lebih tinggi daripada di laut. Angin akan bergerak dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Oleh sebab itu, pada saat siang hari terjadilah angin laut. Angin berhembus dari laut ke darat. Sedangkan yang disebut dengan angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Angin darat terjadi saat malam hari oleh nelayan yang masih menggunakan kapal layar. Angin ini digunakan untuk berangkat mencari ikan di laut. Jadi bapak nelayan itu berangkat mencari ikan pada saat angin darat, yaitu pada malam hari, dan kembali lagi ke daratan pada saat malam hari atau pada saat angin laut ya. Itulah penjelasan tentang angin darat dan angin laut. Marilah kita beranjak ke halaman 63. Di sini ada yang kini aku tahu ya. Jika pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari tentang penghantaran panas secara konduksi, pada pembelajaran kali ini kamu akan mempelajari penghantar panas secara konveksi. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konveksi? Air dan udara merupakan penghantar kalor yang buruk ya. Berarti yang disebut juga dengan isolator. Akan tetapi, mengapa air yang dimasak menjadi panas dan udara di atas api terasa panas? Di dalam air dan udara, panas dapat berpindah secara konveksi ya. Jadi, konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya, atau dapat dikatakan perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat memasak air di panci. Mungkin di sini ada beberapa orang yang pernah melakukan memanaskan air di dalam panci ya. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah panci. Air tersebut mendapatkan panas dari panci yang terkena api. Kemudian air yang panas akan naik dan yang dingin akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Di sini ada dua macam konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami terjadi misalnya pada saat proses terjadinya angin laut dan angin darat. Sementara itu, konveksi paksa misalnya terjadi pada pengering rambut atau hair dryer ya. Pada alat pengering rambut, kipas angin menarik udara di sekitar dan meniupkan kembali setelah dilewatkan pada elemen panas
pada elemen pemanas di dalamnya. Dengan proses ini diperoleh arus konveksi udara panas. Nah, setelah kita sudah mengenal tentang konveksi ya, sekarang kita beralih ke halaman 66. Di sini ada pola lantai pada sebuah tarian. Apa yang disebut dengan pola lantai? Pola lantai adalah pola yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai sebenarnya merupakan teknik penguasaan panggung seorang penari. Ada beberapa macam pola lantai pada tarian, antara lain sebagai berikut. Ada pola vertikal. Pada pola ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan dan ke belakang atau sebaliknya. Yang B-nya pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiganya pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang selanjutnya pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini penari membentuk garis lingkaran ya. Silakan dibaca halaman 67. Di situ ada beberapa contoh pola lantai. Di sini ada berbagai macam tariannya. Di situ ya ada tari saman menggunakan pola lantai garis lurus ya, silakan dibaca. Baiklah, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.